Sheraton Morgan Golden Phoenix ke-9 untuk aktris terbaik adalah Nona Shiwan. Setelah 3 tahun di industri ini, dengan keterampilan aktingnya yang luar biasa, dia kembali berada di puncak box office. Selamat Shiwan, dia adalah bintang paling bersinar di industri hiburan hari ini. Shiwan. Wan, pesta perayaan akan segera dimulai. Kau di mana? Ku batalkan. Hari ini aku lagi coba-coba gaun pengantin. Linda, aku akan menikah. Apa? Karirmu sedang di puncak sekarang. Tidak bisakah kau tunggu sebentar lagi sebelum menikah? Sudah tidak mau menunggu lagi. Aku sudah menunggunya selama 4 tahun. Dibandingkan dengan karierku, aku lebih memilih menikahi orang yang kucintai. Tolong aku. Aku diganggu oleh beberapa preman. Yang Ye, jangan khawatir, mereka tidak bisa membawamu pergi. Wah, bukannya Nona Shiwan? Di siang bolong, kau mencoba menculik seorang wanita? Yang Ye, kau berani sekali. Kenapa? Nona Shi tak menjadi anak baik-baik di balik ayahmu yang miliarder, kau malah main pahlawan super dan ikut campur urusan orang lain? Serahkan gadis itu atau bosku dan aku akan menghabisimu juga. Coba saja. Kamu, ketua kamar dagang OGC, sudah menunggumu untuk tanda tangan. Serahkan pada Jihan Zhou. Adalah begitu, dia lehi perurusnya baik si Horus yatin de kasar. Nona muda, maaf aku terlambat. Nona, maaf saya terlambat. Enggak kok, tepat waktu. Kalau aku sampai melihatmu memaksa gadis kecil lagi, yang akan hancur. Bukan cuma tanganmu. Kamu cuma mengandalkan ayahmu yang kaya dan punya pengawal hebat saja. Lebih baik kau terus berdoa supaya ayahmu tak pernah jatuh dari posisinya. Kalau enggak, cepat atau lambat kamu akan jatuh ke tanganku. Jangan khawatir. Hari itu takkan pernah tiba. Ayo pergi. Terima kasih, kakak. Ayo pergi. Mo Qianchen, kamu sudah jadi pengawal di sisiku selama 10 tahun. Sudah berapa pacar yang kamu punya selama ini? Aku nggak punya pacar. Jangan-jangan kamu belum pernah pacaran sama sekali. Apa kamu punya masalah tersembunyi? 10 tahun. Aku menyadari. Kamu sebenarnya cukup tampan. Sayang sekali, wajah yang sempurna begini, tapi belum pernah pacaran. Memangnya apa hebatnya pacaran? Pacaran sangat bagus. Kamu bisa bersama orang yang kamu suka, menjelajahi dan menemukan keindahan hidup bersama. Kamu mengeluarkan hormon dopamin bahagia itu. Dan yang paling penting, juga bagus untuk kulit. Kamu begitu yakin? Kalau Lu Mingze beneran suka sama kamu? Tentu saja, aku ini putri orang terkaya, sosialita nomor 1 di kota Jiangzhou. Bintang baru paling hot di industri hiburan. Kalau dia nggak mau orang secantik aku, apakah dia mau cari bidadari di surga? Lu Mingze! Wan, jangan salah paham. Aku cuma lagi ngasih obat ke Xian. Dia terluka. Kalian sampai diranjang. Kau masih bilang ini salah paham? Mingze, kamu nggak apa-apa? Shiwan, kamu salah sangka sama Mingze. Suamiku hari ini mukul aku lagi. Mingze cuma baik hati.
Makanya dia ngizinin aku sembunyi di sini. Suamimu mukulin kamu, kamu cerai saja. Cari pengacara, lapor polisi. Setiap hari sembunyi-sembunyi di rumah mantan pacar yang sudah mau menikah. Apa maksudmu? Lu Mingze sekarang adalah tunanganku. Pura-pura polos ya. Lepas bajunya. Siwan, kamu ngapain? Tak rela. Bukankah tadi kau sudah mau ngelepasin bajunya? Aku puaskan kalian. Lepas. Aku nggak suka cewek lain pakai baju tunanganku. Siwan, aku beneran gak bermaksud datang cari Mingze. Nggak mau lepas? Kalau gitu, aku kirim video ini ke suamimu. Kalau dia tahu kamu main-main lagi, kamu pikir dia bakal mukulin kamu sampai mati? Wan, Kenapa memanggil begitu keras? Kau tak rela. Aku lepas. Aku lepas. Wan, tolong jangan begini. Dulu Xian diusir dari Jiangzhou sama ibuku karena aku. Kalau nggak, dia nggak perlu nikah sama sembarang orang cuma buat bertahan hidup. Sekarang dia disiksa. Aku nggak bisa diam saja. Ibumu merendahkan latar belakang keluarganya. Tapi kamu yang setia. Baik. Kalau gitu, maka kita batalkan pernikahan kita saja. Wan, pernikahan kita sudah direncanain semua. Gimana bisa kita batalin? Tak berani lagi. Kalau begitu, kau ingat. Hidup enak yang kamu jalani sekarang itu semua berkat pemberianku. Sebelum pernikahan minggu depan, singkirkan semua orang yang gak penting. Baik. Mau Chen, ikut aku coba gaun pengantin. Baik. Maaf. Jangan bergerak. Biarkan aku bersandar sebentar. 4 tahun lalu, dia terjun ke laut untuk menyelamatkanku. Sejak saat itu, aku menyukainya selama 4 tahun. Tapi kalau aku ingat-ingat lagi 4 tahun ini, kau yang menemaniku saat sakit, kau yang menemaniku saat kerja. Sekarang, bahkan kau juga yang menemaniku saat mencoba gaun pengantin. Baru saja, aku bahkan sempat berpikir, lebih baik pernikahan ini biar kulakukan denganmu saja. Jadi, kamu masih mau mencoba gaun pengantinnya? Tentu saja. Kenapa tidak? Lu Mingze cuma terlalu terbebani rasa tanggung jawab. Dulu, dia bisa mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang asing sepertiku. Ning Xian adalah cinta pertamanya. Sekarang cinta pertamanya sedang dalam kesulitan. Dia cuma sedang membantu saja. Itu bukan berarti apa-apa. Kamu cuma menipu dirimu sendiri. Kamu belum pernah jatuh cinta. Kamu tidak mengerti. Cinta itu memang seperti ini. Selama aku mencintainya, aku akan menerima semua kekurangannya. Termasuk cinta pertamanya? Tidak bisakah kau diam saja? Pernikahan kami minggu depan. Aku yakin dia bisa menyelesaikan urusan dengan wanita itu sebelum hari pernikahan. Lagi pula, mana mungkin dia sebodoh itu sampai melepaskan seorang ahli waris kaya sepertiku hanya untuk Cinderella miskin. Kenapa masih diam saja? Ayo pergi. Oh, Halo Nona Shi, Tuan Lu. Gaun pengantin Nona Shi sudah siap. kau salah sangka. Aku pengawal Nona Shi. Nah, wibawamu tidak terlalu mirip pengawal. Bawa aku untuk mencoba gaunnya. Silakan ikut saya. Halo, Mo, ketua khusus meminta agar kamu yang datang tanda tangan kontraknya sendiri. Kamu malah membebankannya padaku. Apakah kamu pergi menemani Nona Shi itu lagi? kau sudah mengacaukannya? Tidak mungkin. Tapi kamu sudah jadi pengawal di sampingnya selama 10 tahun. Siap sedia 24 jam. Sebanyak apapun utangmu pada keluarga Shi, seharusnya sudah lunas sekarang. Sampai kapan lagi kamu mau menjaganya? Minggu depan.
Saat dia menikah, kontraknya berakhir. Baiklah, sekarang ini dia punya kamu Mo Chen yang melindunginya di depan. Di depan, dan ayahnya yang miliarder mendukungnya dari belakang. 10 tahun terakhir di Jiangzhou ini, dia benar-benar bisa berbuat semaunya. Selama aku di sini, dia boleh berbuat semaunya. Ada masalah? Bagaimana? Sangat cantik. Kau tak serius? Pernikahanku minggu depan. Aku sudah menyiapkan tempat duduk untukmu di bagian keluarga. Kenapa? Kamu nggak mau datang? Mo Chen, walaupun setelah pernikahan, kamu akan jadi orang bebas. Tapi saat ini, aku masih majikanmu. Jadi, kamu harus menurut perintahku. Kamu harus hadir untuk menyaksikan momen terbahagia dalam hidupku. Mo, kamu benar-benar mau menghadiri pernikahan Siwan? Ya? Bagaimana dengan pengiriman barangnya? Semua saudara kita sudah menunggu di dermaga malam ini. Mo, hubunganmu dengan Siwan hanya urusan bisnis. Kontraknya otomatis berakhir setelah pernikahan. Setelah itu, dia bukan tanggung jawabmu lagi. Kamu begitu sedih, jangan-jangan setelah 10 tahun kamu jadi punya perasaan padanya. Nggak rela. Kalau menurutku, kirim saja hadiah pernikahan. Kau tak perlu pergi lagi. Aku tahu apa yang kulakukan. Tolong, beri aku sedikit waktu lagi, ya? Tuan Shi, kamu tidak berhak bahas syarat denganku. Yang kujanjikan tak akan kulupakan. Hanya saja putriku, selalu dilindungi sepanjang hidupnya. Kalau dia tahu ada sesuatu yang terjadi padaku, dia nggak akan sanggup menerimanya. Minggu depan, setelah pernikahannya, aku akan bunuh diri. Wan, maafkan ayah, nak. Kudengar beberapa hari lalu, kalian pergi mencoba gaun pengantin. Bagaimana hasilnya? Ayah, semuanya sudah siap. Baguslah. Sayangnya, ibumu sedang menjalani pemulihan di rumah sakit. Dia tidak akan bisa melihatmu memakai gaun pengantin. Ayah, ibu pasti akan sembuh. Mingze, sejujurnya, aku sebenarnya sangat menentang Wan menikah di puncak karirnya. Kalau dia menikahi putra keluarga terpandang, itu lain cerita. Tapi, dia memilih seseorang dari latar belakang biasa sepertimu. Bagaimanapun, dia adalah anakku. Siapapun yang dia pilih, aku akan merestuinya. Jadi, selama kamu memperlakukannya dengan baik, aku jamin keluarga lu tidak akan kekurangan apapun. Ya, Paman. Bisa bertemu Wan-Wan yang begitu baik adalah kehormatan terbesar dalam hidupku. Paman, jangan khawatir, aku pasti akan memperlakukan Wan dengan baik. Qian Chen, terima kasih selama bertahun-tahun ini telah melindungi Wan untukku. Kita sudah sepakat dari awal. Begitu Wan menikah, kamu akan pergi. Kontraknya berakhir setelah besok. Jika suatu saat Wan menghadapi masalah di masa depan, kuharap kamu pertimbangkan ikatan kita selama 10 tahun ini, mau membantunya. Aku tidak butuh bantuannya. Lagi pula, kontraknya sudah habis. Dia mungkin sudah tidak sabar untuk pergi sejauh mungkin, supaya dia tidak perlu lagi menuruti semua kemauanku. Nona muda, kapanpun kau membutuhkanku, aku akan ada di sana. Haha, bagus. Dengan kata-katamu ini, aku jadi tenang. Ayo, bersulang untuk putri kesayanganku.
Selamat hari pernikahan dan bahagia selamanya. Mingze, Ya? ayahku memang seperti itu. Kalau dia mengatakan sesuatu yang membuatmu tidak nyaman, tolong jangan dipikirkan. Tidak sama sekali. Pulanglah dulu. Besok kita akan menjadi pasangan paling bahagia di seluruh Jiangzhou. Oke. Kalau begitu aku pulang dulu. Iya. Shiwan. Mingze tidak akan menikahimu besok. Begitukah? Kalau begitu kita lihat saja nanti. Kamu sendiri tahu di dalam hati bahwa yang dia cintai adalah aku. Dia memilihmu hanya karena ayahmu seorang miliarder. Kalau tidak, dia tidak akan pernah menikahimu. Saat ayahmu jatuh dari kekuasaan, kau bukan apa-apa lagi. Kurasa kau akan kecewa. Keluargaku tidak akan pernah mengalami hari kejatuhan. Lu Mingze hanya akan menikahiku. Kau pasti Nona Shi. Ya, Ini dari kakmu, hadiah pernikahan untukmu. Kak Mo? Mo Ciancen? Betul. Dia tidak datang sendiri malah mengirim hadiah lewat utusan. Para pengawal memang suka berlagak misterius. Shiwan, selamat atas pernikahanmu. Jelek sekali. Tuan Muda Mo. Kukira kau benar-benar tidak akan datang. Sepertinya kau belum terhasut oleh nona itu. Kau masih mengutamakan hal yang lebih besar. Kak, aku sudah menyuruh orang mengantarkan barang itu ke Nona Shi. Ayo pergi. Beri tepikan tepuk tangan meriah untuk menyambut sang pengantin wanita. Wan, anakku tersayang. Ini adalah perjalanan terakhir yang bisa kita lakukan bersama. Mulai sekarang, kamu harus hidup dengan baik. Mingze, apakah kamu benar-benar akan menikahi Shiwan besok? Xian, keluarga Shi sudah baik sekali padaku. Aku tidak bisa menyakiti Shiwan lagi. Mingze, kenapa kamu tidak mengerti? Keluarga Shi memperlakukanmu seperti memelihara anjing. Mereka memberimu hadiah saat senang dan menghinamu saat kesal. Mereka sudah menjadikanmu bahan tertawaan. Aku tidak mau kamu dihina lagi. Hanya aku yang tahu potensimu. Kamu bisa jauh lebih hebat. Mingze, tinggalkan Shiwan. Biarkan aku membantumu, oke? Mingze, mulai sekarang, kuserahkan putriku padamu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Jangan khawatir, Paman. Masih panggil paman? Ayah. Lanjutkanlah. Mari kita mulai upacara pernikahan. Mempelai wanita, apakah kamu menerima pria ini sebagai suamimu? Untuk memiliki dan menyayangi dalam suka dan duka, dalam keadaan baik maupun buruk. Aku bersedia. Baik, mempelai pria. Apakah kamu menerima wanita ini sebagai istrimu? Aku
Lu Mingze, bukannya sudah kukatakan untuk membereskan masalahmu sebelum pernikahan? Kenapa dia masih bisa muncul di pernikahanku? Wan, aku tidak tahu dia akan datang. Aku bersumpah, aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Benarkah? Kalau begitu, kenapa kamu tidak sendiri mengusirnya untukku? Wan, banyak orang di sini. Hari ini hari pernikahan kita. Bisa kita bicarakan nanti? Ada apa ini? Lu Mingze, berani-beraninya kamu menindas putriku. Ayah, aku benar-benar tidak... Lu Mingze, kamu membuatku jijik. Wan, biarkan aku jelaskan. Jangan ada yang bergerak. Si Jishan ya, ikut kami. Tunggu. Aku Shiwan. Kamu mungkin pernah lihat aku di TV. Ayahku orang terkaya di Jiangzhou. Kalian pasti salah orang. Nona Shi, lihat baik-baik. Tertulis jelas di sini, hitam di atas putih. Ayahmu menggelapkan dana publik dalam jumlah besar. Tangkap dia. Tidak, jangan bawa ayahku. Shiwan? Tidak. Wan. Biar aku bicara dengan anakku sebentar saja. Ayah, apa yang terjadi? Wan, mulai sekarang takutnya aku tidak bisa lagi melindungimu. Apa maksud ayah? Jangan nakut-nakuti aku. Pasti mereka salah. Uang keluarga kita bisa untuk beberapa generasi. Mana mungkin ayah menggelapkan dana publik? Hari ini hari pernikahanmu. Jangan menangis. Setelah menikah, kamu sudah dewasa. Dunia orang dewasa bukan cuma hitam dan putih. Ayah, harap putriku. Tidak perlu mengerti. Wan, janji padaku kamu akan hidup dengan baik. Mingze, jaga baik-baik anakku. Ayah! Ayah! Wan. Ayah, lepaskan aku. Ayah! Ayo. Tenang, Shiwan. Ayah! Shiwan, tenang. Kenapa kamu tidak selamatkan ayahku? Kenapa? Dasar pengecut tak berguna. Aku pasti buta barulah menyukaimu. Siapa yang membuat Nona Shi begitu marah? Halo Nona, sudah kubilang cepat atau lambat kau akan jatuh ke tanganku. Cuman aku nggak nyangka bakal terjadi secepat ini. Yang Ye, kamu ngapain di sini? Ada yang suruh aku datang nonton pertunjukan. Masa aku mau ketinggalan? Ningxian, lagi-lagi kamu. Beraninya kau pukul aku. Shiwan, dari dulu sudah kubilang, Mingze nggak akan menikahimu hari ini. Sekarang kau percaya, kan? Kalian sudah tahu dari awal ayahku akan dapat masalah hari ini. Kamu juga tahu. Pastenta baru pengen dapin dia tahu. Kalau bukan karena tunanganmu yang kasih bukti, membiarkanku melaporkan ayahmu, Shi Jishan si tua bangka itu nggak akan bisa ditangkap secepat ini. Hei Nona, gimana rasanya dikhianati sama orang yang tidur di sampingmu? Lu Mingze, waktu kamu nggak punya apa-apa, ayahkulah yang kasih kamu pekerjaan dan bawa kamu masuk dewan direksi grup Wangsing. Keluarga Shi yang selangkah demi selangkah mengangkatmu sampai ke posisimu sekarang. Kami memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kamu tega melakukan ini? Jangan-jangan semua ini demi dia. Ya memang demi dia. Shiwan, jangan dibuat terdengar terlalu mulia. Ya, keluargamu memang memperlakukanku dengan baik, tapi kamu juga nggak pernah memperlakukan aku layaknya manusia. Di matamu, aku bahkan nggak lebih baik dari Mo Chen Chen yang jadi pengawalmu itu. Kamu tahu nggak orang luar ngomong apa tentang aku? Mereka bilang aku, Lu Mingze cuman anjing yang hidup dari kekayaan keluargamu. Kalau kamu punya banyak dendam, kenapa nggak bilang dari dulu? Kenapa kamu bilang kamu juga suka sama aku? Jangan lupa, kamulah yang melamarku. Sampai sekarang kau masih nggak paham, bukan kamu yang kusuka.
Tapi kekuasaan dan pengaruh keluargamu, sudahlah. Sekarang keluarga Shi sudah jatuh, pernikahan kita batal. Ayo kita pergi. Lihatlah, tanpa ayahmu yang miliaran itu, kau bukan apa-apa di matanya. Kau bukan apa-apa. Mingze, ayo kita pergi. Dasar pasangan hina. Akan kubunuh kalian berdua. Hei, tunggu dulu. Nona Shi, kamu belum bayar utangmu padaku. Siapa yang berhutang padamu? Minggir. Ayahmu Shi Jishan meminjam uang dariku. Sekarang dengan bunga berbunga, sudah jadi $1 miliar. Anak yang bayar utang ayah. Nona Shi mau bayar pakai tunai atau kartu? Tidak mungkin. Ayahku adalah orang terkaya di Jiangzhou. Mana mungkin dia minjam uang dari orang kecil sepertimu? Buka lebar-lebar matamu itu. Lihat baik-baik. Tertulis di sini hitam di atas putih, jelas sekali. Shi Jishan berhutang $1 miliar padaku. Ini benar-benar tulisan tangan ayah. Shi Jishan si tua bangka itu memang ayah yang baik. Untuk melindungi bunga kecilnya, dia tidak beritahu sepatah kata pun. Sayangnya, rumah kaca yang dia bangun untukmu sudah hancur. Aku tidak punya uang. Berhenti bersikap seperti nona kaya. Hilangkan sikap sombongmu itu. Tidak punya uang ya, tidak masalah. Aku bawa saja kamu dan buang ke klub malam. Dengan Nona Shi yang punya kulit lembut dan daging empuk, utangnya akan lunas dalam 3-5 tahun. Tapi sebelum itu, aku yang cicip dulu. Pergi sana. Mo Qianchen. Ayo, rayakan proyek besar kita. Setelah ini berhasil, aku akan keliling dunia. Bersulang. Halo. Mo Qianchen, angkat teleponnya. Hebat juga kau. Hari ini aku habisi kamu. Minggir. Mo Qianchen, kamu janji siap siaga. Halo, Mo Qianchen, cepat selamatkan aku. Siwan. Mo Qianchen, selamatkan aku. Siapapun yang datang juga tak bisa selamatkan kamu. Siwan. Mau kemana? Kita mau tanda tangan kontrak di markas OJC. Siwan dalam masalah. Apa yang bisa terjadi di pernikahannya? Dia pasti cuma iseng sama kamu. Ketua kamar dagang OJC benci orang yang terlambat. Kalau kamu pergi sekarang, bukan hanya harus bayar denda selangit, tapi juga akan menyinggungnya. Di seluruh area OJC, siapa yang berani berbisnis dengan kita nanti? Minggir. Mo. Siwan, tunggu aku. Nona Myudashi, jangan harap ada yang datang menyelamatkanmu. Zaman sudah berubah. Oh, ayah kayamu sudah jatuh. Kekasihmu sudah batalkan pernikahan. Oh ya, pengawalmu itu sudah dapat majikan baru. Tamatlah riwayatmu sekarang. Kemari. Jangan sentuh aku, menjauh. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan dia. Mo Qianchen. Nona muda, maaf aku terlambat. Mo Qianchen, kenapa lama sekali? Wah, siapa ini si pengawal pribadi? Kukira kau sudah pindah melayani nona muda lain. Sekarang keluarga Shi sudah jatuh. Bahkan tunangannya sudah meninggalkannya. Tapi kau masih di sini setia seperti biasa. Mau menyelamatkan nona mudamu? Mari kita lihat apakah kau mampu. Awas.
Ini tangan yang kamu gunakan untuk memukulnya, kan? Kamu mau apa? Tiarap. Mo Qianchen, ayahku dalam masalah. Aku tahu, jangan takut. Ayo pulang. Kamu pergi dulu. Kita pergi bersama. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Pergi. Tapi kamu sudah terluka. Pergi sekarang. Mau pergi? Ini tangan yang melukai aku kan? Patahkan. Berhenti. Kenapa kamu kembali? Mo Qianchen, kau sudah melindungiku selama 10 tahun. Kali ini giliranku untuk melindungimu. Kalian berdua malah sedang main drama cinta? Bawonnya mereka berdua. Jangan coba-coba menyentuhnya. Kak Ji, kalau kita tidak berangkat sekarang, penerbangan ke Ogua hari ini akan habis. Kita harus bagaimana? Aku tahu apa, tunggu. Kamu pikir, kamu sudah lama sekali tidak pulang. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Diam, kalau tidak tahu harus ngomong apa. Acen dalam masalah. Kamu cuma mau uang, kan? Lepaskan kami. Uang yang kami hutang padamu, pasti akan kubayar. Lepat ekor Karen. Ya kalian berdua memukuli begitu banyak anak buahku. Dan merusak lenganku sampai begini. Kalau kubiarin kalian dengan mudah, tiba-tiba anak kayak bisa jadi bos di sini. Lalu kamu mau apa? Mau apa tebak? Hahaha. Utang ayahmu padaku sudah dilunasi, tapi orangnya memberi syarat. Aku harus penek semudulut lalu menguburmu hidup-hidup. Hahaha. Mungkinkah... Aku. Ternyata benar kamu. Wah, ini siapa kalau bukan Nonashi sang putri pewaris? Ada apa? Begitu ayahmu yang kaya jatuh, kamu jadi begini? Ku dengar kamu yang membayarnya. Betul. Bukan uang arwah 1 miliar, kan? Kalau kamu benar-benar segitu kayanya, masa Lu Mingze akan meninggalkanmu? Zaman sudah berubah. Sekarang sebagai istri CEO grup Wangsing, 1 miliar masih bisa ku kelola. Istri CEO? Betul. Dengan Shi Jishan di penjara, putri pewaris Shi hilang, dan grup tanpa pemimpin, Mingze sebagai salah satu direktur, secara alami harus maju dan mengambil alih. Para pemegang saham sudah mendukungnya untuk mengambil posisi si Kikuo. Dan begitu secara alami aku menjadi istri CEO. Shiwan, bagaimana rasanya sekarang peran kita terbalik? Jangan sentuh dia. Oh, pengawal pribadimu ini benar-benar luar biasa. Oh Shiwan, aku punya rahasia lain untukmu. Uang 1 miliar itu, Mingze dapatnya dari ayahmu. Sebenarnya, jatuhnya kerajaan keluarga Shi sebagian adalah ulahku. Apa? Kamu? Jangan bergerak. Shiwan, terkadang aku benar-benar merasa seperti Mo Qianchen adalah tunangan aslimu. Katakan padaku, mungkinkah selama ini kamu mencintai pria yang salah? Aku memang jatuh cinta pada pria yang salah. Aku pasti buta, bisa jatuh cinta pada bajingan seperti dia. Untungnya aku punya kamu, sayang, untuk membuang sampah untukku. Kau... Dia semua milikmu. Ingat, jangan bunuh dia sekaligus. Dan cepatlah. Aku ingin dia. Memohon untuk hidup, dan memohon untuk mati.
Kau dengar itu, Nona Shi? Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Lepaskan aku. Lepas. Lepaskan aku. Pengawal kecil, kau cukup hebat. Tahan dia. Mo Chen. Anjing yang setia. Kau tuh bisa coba melindunginya di kehidupan selanjutnya. Bodoh. Open Adam. Kamu baik-baik saja, Qianchen. Bagaimana menurutmu? Kamu berani menyentuh bapakmu? Hari ini kau mati. Tangkap mereka. Mau kabur? Ayo pergi. Ayo pulang. Ayah. Kamu sudah bangun. Ini, pelan-pelan saja. Bapak Shi. Dia masih ditahan di pusat penahanan. Sudah kuminta seseorang untuk menjaganya. Cobalah jangan terlalu khawatir. Minumlah air. Lukamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu berani menyentuh bapakmu. Hari ini kau mati. Tangkap mereka. Oh, iya. Kemarin pria tampan yang menyelamatkan kita. Siapa dia? Pria tampan? Hanya seorang teman. Lalu kenapa dia memanggilmu bapakmu? Bukankah kamu seorang pengawal? Shiwan. Sebenarnya, Aceh. kamu istirahat dulu saja. Nanti kita bicara lagi. Ibu Shi, ada berita buruk. Kondisi ibumu tiba-tiba memburuk. Apa? Aku segera ke sana. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Masih dalam proses resusitasi. Jantungnya sudah lemah. Serangan jantung mendadak ini sepertinya prospeknya suram. Bagaimana ini bisa terjadi? Kondisi ibuku selama ini stabil. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba kena serangan jantung? Ibu Shi, hari ini ada 2 orang yang mengaku temanmu datang menjenguk ibumu, lalu dia mengalami kejadian ini. Aku tidak tahu apakah ada hubungannya antara keduanya. Tapi aku pikir kamu harus tahu. Temanku? Iya, seorang pria dan wanita. Mereka terlihat seperti pasangan. Oh,
Kupikir mereka bertingkah mencurigakan, jadi aku mengambil foto mereka. Lihat, Mereka, bajingan. hei Ibu Shi. Tagihan pengobatan ibumu. Aku yang bayar. Tolong, kamu harus selamatkan ibuku. Baik. Shi Jishan sedang dipenjara. Lin Jinglan sudah mati. Tidak akan lama lagi, sebelum Shiwan datang menangis minta tolong padaku. Oh Mingze, aku punya kabar baik untukmu. Shiwan dikubur hidup-hidup oleh Yang Ye. Apa katamu, Shiwan mati? Kamu tidak senang? Aku sudah singkirkan masalah di masa depan untukmu. Sekarang tidak ada yang bisa mengambil Wensing darimu. Mobil Shiwan. Apa? Sayang-sayangku, pergi ke neraka. Dia masih hidup. Kita harus bagaimana? Dia tidak mungkin tahu. Kalau kita yang membunuh ibunya, dia akan datang membalas dendam. Mingze, cari akal. Mana aku tahu? Shiwan, hentikan mobilnya. Kamu dengar aku, kamu gila. Mau apa kamu? Pergi ke neraka. Cari akal, aku tidak mau mati. Diam, Shiwan, aku bilang hentikan mobilnya. Kamu tuli? Shiwan, berhenti. Mo Qianchen, mereka bahkan tidak menyayangkan ibuku. Jangan hentikan aku. Aku akan membunuh mereka. Kalau kamu mati, orang tuamu tidak akan sanggup melanjutkan hidup. Lu Mingze menghancurkan hidupmu. Apa kamu benar-benar mau membiarkannya mati seperti ini? Dengarkan aku. Berhenti. Kamu benar. Aku butuh balas dendam. Ibu dan ayah masih menungguku untuk menyelamatkan mereka. Aku tidak boleh mati. Shiwan, Kamu mau membunuh kita semua? Aku... siapa yang suruh kamu mempertaruhkan nyawa seperti itu? Kalau kamu mati, aku... Mo Qianchen, kamu menyakitiku. Jangan pernah lakukan itu lagi. Aku akan membalaskan dendammu. Shiwan, kamu gila? Mau menyusul ibumu? Jangan seret kami bersamamu. Kamu, Xian. Shiwan, bajingan. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku, pengawal sialan. Mo Qianchen, lepaskan dia. Sakit? Kamu... Mingze. Lu Mingze. Alasan aku tidak menabrakmu tadi, bukan karena aku tidak berani, tapi karena mati seperti itu. Terlalu baik untukmu. Bajingan. Aku peringatkan kamu, kalau kamu berani menyentuh ibuku lagi, lain kali yang tersangkut di sini akan jadi kepalamu. Baik. Dan kamu. Ayo pergi. Mingze. Mingze, tanganmu. Aku antar kamu ke rumah sakit. Suatu hari nanti, aku akan buat kamu berlutut di hadapanku seperti mayat dan memohon ampun padaku. Bos Imelda dari nona muda itu sudah lepas dari bahaya. Anak buah jaga bergiliran. Kamu bisa tenang. Oke, ngerti. Ibumu akan baik-baik saja. Tapi masih butuh waktu lama sampai dia sadar. Jangan terlalu khawatir. Semuanya sudah aku atur di rumah sakit. Terima kasih. Naik dulu ganti baju. Ganti baju?
Lihat kamu, Chen. Bisa nggak kamu mikir yang normal sekali ini? Rumah Shiwan disita. Dia tinggal di sini dulu. Baiklah, baiklah. Aku nggak bisa komentar soal nona mudamu. Jadi apa rencanamu sekarang? Tinggalkan saja bisnisnya terus melayani nona mudamu. Saat ini, semua orang di luar sana sedang mengawasi ketat. Semua mata tertuju pada ahli waris yang jatuh ini. Aku harus turun tangan. Kamu pikir ini Ogo, wilayah kekuasaanmu. Kamu nggak punya kekuatan atau pengaruh di Jiangcheng. Gimana kamu mau urus? Mau aku yang turun tangan? Aku bokek, nggak punya uang. Semua asetku ada di Ogo. Kalau enggak, aku enggak akan minta tolong padamu. Tolong, aku nggak bisa bantu. Mo Chen, kontrakmu dengannya sudah habis. Ngapain masih main pahlawan? Karena dia Shiwan. Ada kontrak atau enggak, aku harus lindungi dia. Kamu hampir mati karena dia. Kamu hampir mati. Kamu sadar nggak sih? Kamu adalah satu-satunya penerus keluargamu selama 10 generasi. Kalau kamu mati di Jiangzhou ini, gimana aku harus hadapi nenekmu? Aku nggak bisa bantu. Cari orang lain. Hanzhou, kamu satu-satunya kontakku di Jiangzhou. Hanya kamu yang bisa bantu aku sekarang. Ada juga Tuan Yi. Kamu gila? Mau Shiwan pergi ke dia? Pergi ke siapa? Kamu dengar semuanya. Kalian baru saja bilang, Tuan Yi bisa membantuku. Siapa dia? Tuan Yi, dia pihak netral di Jiangzhou, di antara kedua sisi hukum. Latar belakangnya misterius. Dia pegang rahasia setengah orang di Jiangzhou. Siapapun yang butuh, datang padanya untuk buat kesepakatan. Achen nggak bisa bantu kamu. Dia nggak punya uang. Cari Tuan Yi. Ini alamatnya. Shiwan, dia orang gila. Aku nggak bisa biarkan kamu masuk ke bahaya. Mo Chen. Saat ini, ayahku di penjara, ibuku di ICU. Konglomerat keluargaku ada di tangan Lu Mingze. Aku nggak bisa lewatkan kesempatan apapun untuk mengubah keadaan. Kalau kamu halangi aku pergi, itulah yang membahayakanku. Shiwan, Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dikorbankan. Dia cuman orang gila. Jangan khawatir, nggak apa-apa. Shiwan, aku ikut denganmu. Bos, ada yang mau ketemu. Jadi kamu Tuan Yi. Aku nggak pernah nyangka bakal ketemu kamu. Di tempat seperti Jiangzhou. Pacar kamu? Bukan, dia pengawalku. Pengawal. Menarik. Aku nggak pernah nyangka keluarga Mo yang hebat. Kami perlu pinjam uang. Pinjam uang. Oke. Masuk dan antre. Harus antre untuk pinjam uang? Aku... Tuan Yi, 1 miliar yang aku minta, tinggal transfer ke kartu ini. Shiwan. Lu Mingze. Shiwan, berani sekali kamu datang ke sini. Waktu itu kamu sampai mematahkan lengan Mingze. Masih belum kubalas itu. Kamu juga mau pinjam uang? Bukan urusanmu. Pak Yi, kami semua datang untuk uang yang banyak itu. Kamu meminjam uang sebanyak ini hanya untuk membeli kembali saham Wansing Group dariku, kan? Percuma saja, Shi Jishan sudah hancur sekarang. Dia sudah menjadi bahan cemoohan publik. Bahkan jika kamu punya uang, menurutmu para pemegang saham akan percaya untuk menyerahkan grup ini kepada anak seorang kriminal? Pak Yi, jangan pinjamkan uang ini padanya. Lu Mingze, percayalah, aku akan pastikan keempat anggota tubuhmu patah. Kamu cuma menggertak. Karena kalian berdua mau uangnya, bagaimana kalau kompetisi yang adil?
Aku hanya suka berbisnis dengan orang yang punya nyali. Jadi kita tes kecil dulu. Sederhana saja. Siapa yang datang ke sini duluan dapat uangnya. Tinggi sekali. Bisa mati kalau jatuh. Hei, Pak Yi, Siwan tidak butuh uang ini. Buat dia percuma. Mending langsung kasih ke aku saja. Kalau tidak sanggup main, ya mundur saja. Siwan, Jangan khawatir, ini stabil. Siwan, soal uang itu, aku bisa cari cara lain. Kamu, Mo Qianchen, selama 10 tahun terakhir, kamu sudah banyak membantuku. Kontrak kita sudah habis. Aku tidak bisa mengandalkanmu lagi. Aku ingin menyelamatkan keluargaku sendirian. Mo Qianchen, percayalah padaku. Tidak mungkin. Kita tidak boleh biarkan Siwan dapat uang itu. Xian, kamu ngapain? Sini sekarang. Maaf Mingze, aku tidak mau mati. Tangkap dia. Kamu udah ngapain? Kamu mau kabur. Nanti uangku hilang sia-sia. Dorong dia ke sini. Mingze. Lu Mingze, kamu gila. Xian, saat ini, kamu dan aku ada di pihak yang sama. Kamu tidak bisa kabur. Lihat. Ini si brengsek yang kamu cintai mati-matian. Dia hanya peduli uang, bukan orang lain. Siwan, tutup mulutmu. Ningsian, sini sekarang. Kalau tidak, aku akan tendang pipa ini sampai kamu jatuh. Lu Mingze, kamu benar-benar. Aku buta. Ah, Siwan. Kamu sengaja melakukannya. Hahaha. Uangku tidak semudah itu didapat. Siwan. Pelan-pelan. Pelan. Tinggal 2 langkah lagi. Aku bisa. Langkah terakhir. Siwan? Sudah selesai. Untung aku menangkapmu. Mo Qianchen, aku menang. Aku menang. Sudah kuduga, kamu pasti bisa. Nona manja yang dulu, sekarang sudah bisa membela diri. Itu maksudnya pujian? Karena aku menang, uangnya jadi milikku. Nona Shi, keberanianmu luar biasa. Benar-benar membuatku memandangmu dengan cara baru. Hahaha, kalau ayahmu tahu, pasti dia sangat senang. Kamu kenal ayahku? Sepertinya tuanmu sangat penting bagimu, Siwan. Hahaha. Lu Mingze, kamu imut sekali. Wanita boros, uang yang hampir ku dapat, kau buat hilang. Kamu yang tidak berguna, malah menyalahkanku. Siapa yang mengikutimu? Dengan sepenuh hati, dan begini caramu memperlakukanku? Diam. Kamu? Siwan, ini semua salahmu bajingan.
Lu Mingze, orang sepertimu, bajingan tak berperasaan, tidak akan pernah menang. Hari ini, aku mengambil uang ini. Hanya awal. Mulai sekarang, aku akan mengambil kembali semua yang kau curi dariku. Sampai ke bagian terkecil, semuanya. Mo Ciancen, aku mau pulang. Ayah, lepaskan aku! Ayah! Dulu kupikir, setelah menikah, aku akan punya segalanya dan pergi berbulan madu. Mo Ciancen, katakan, bagaimana bisa semuanya berakhir seperti ini? Sejak kecelakaan ayah, semua yang dulu dekat dengan keluarga Shi, mereka semua kabur. Bahkan ada yang sengaja mengikutiku saat aku terpuruk. Saat kau terpuruk, semua orang akan mengikutimu. Sekarang, satu-satunya yang masih di sisiku adalah kamu. Mo Ciancen, aku tahu kau jadi pengawalku. Karena ayahku menyelamatkanmu dulu. Tapi kontraknya sudah habis. Keluarga Shi sudah jatuh. Kenapa kau belum pergi? Kenapa kau terus mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku berulang kali? Karena aku belum dapat kerjaan baru. Oh, Jangan terlalu dipikirkan. Yang perlu kau tahu, aku akan melindungimu. ayah, sebelum aku keluarkan ayah dari sana, aku akan lindungi Evening Star Group. Aku akan pertahankan keluarga ini. Mo Ciancen, nanti ikut aku ke grup. Oke? Acen, kamu masih marah? Soal aksi spektakuler Siwan kemarin, aku sudah dengar. Sekarang masalahnya sudah selesai, kamu bisa ikut aku, kan? Barang terakhir itu benar-benar, sungguh tambahnya tidak bisa ditunda lagi. Aku ada urusan hari ini. Baiklah, sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Tunggu, Tuan Ji. Mo Ciancen, kamu duluan saja. Aku bisa pergi ke grup sendiri. Tidak. Kamu sudah cukup membantuku. Aku bisa pergi sendiri. Lagi pula, sekarang aku sudah cukup mampu untuk menangani urusanku sendiri. Siapa sangka aku, Ji Hanzo, si pria romantis ini, bisa menjadi orang ketiga. Karena Nona Shi sudah berkata begitu, sekarang kamu bisa ikut aku, kan? Kalau begitu, hati-hati. Aku akan kembali secepat mungkin. Oh, Tuan Ji, terima kasih atas bantuanmu dalam urusan Tuan Yi. Harus ku katakan, aku sangat terkesan dengan Siwan. Tidak heran kamu sangat tergila-gila padanya. Datanglah ke tempatku. Halo, apakah Anda Nona Shi? Dan Anda siapa? Kakak mau menjirku menjemput Anda. Silakan masuk, Mbak. Mbak, bukan. Anda salah sangka. Jangan sungkan, Bu. Anda satu-satunya wanita yang dekat dengan kakak Mo dalam beberapa tahun terakhir. Pasti Anda calon mbaknya. Masuklah. Baik. Jangan lihat-lihat lagi, ayo pergi. Yakin untuk hari ini? Baik. Terima kasih. Senang bekerja sama. Hati-hati. Dengan kontrak ini, aku akhirnya bisa membuat para pemegang saham itu diam untuk selamanya. Bahkan jika Siwan kembali tanpa dukungan para pemegang saham, dia bisa melupakan rencana merebut perusahaan ini dariku.
Mingze, aku tidak menyalahkanmu untuk kejadian waktu itu. Aku mengerti semua yang kamu lakukan adalah untuk membantuku mengamankan posisiku sebagai istri CEO. Shiwan. Kamu benar-benar pandai membohongi diri sendiri. Wanita yang sudah menikah dan seorang brengsek. Kalian berdua memang cocok. Tolong jangan pergi dan merusak hidup orang lain lagi. Aku sudah bercerai. Mingze dan aku akan segera menikah. Begitu aku menjadi nyonya CEO yang sebenarnya, kamu akan cemburu mati. Mengapa aku harus cemburu pada seseorang yang hanya tahu mengandalkan pria? Kamu, Satpam, keluarkan dia dari sini. Pergi sana. Beraninya seorang jalang sepertimu menyentuh wanita bosmu. Apa katamu? Dan Cam, selera kamu payah. Bagaimana bisa kamu memandang seseorang seperti dia? Mingze. Wanita bosmo, Shiwan, kamu benar-benar jatuh. Kamu sampai merendahkan diri dengan bersama pengawal. Apa salahnya dengan pengawal? Dia pria yang jauh lebih baik darimu. Oh, begitu. Bisakah dia membantumu membebaskan ayahmu dari penjara atau membantumu merebut kembali Wansing? Kamu hanya CEO sementara. Jangan pikir perusahaan ini sudah di dalam genggamanmu. Wansing Group adalah perusahaan yang ditinggalkan ayahku untukku. Selama aku, Shiwan, masih berdiri, itu bukan sesuatu yang bisa kamu tentukan. Apa yang ingin kamu lakukan? Panggil semua pemegang saham. Rapat. Kita rapat tiap 2 hari sekali. Kamu pikir kita nggak ada kerjaan lain? Dari awal aku sudah nggak setuju menyerahkan bisnis keluarga Shi ke orang luar keluarga. Seharusnya kita tunggu Nona Shi kembali. Cuma Astrid. Dia cuma anak kecil. Mana bisa dibandingin sama kemampuan Presiden Lu? Sehebat apapun Lu Mingze, grup ini milikku, Shiwan. Nona. Bukannya kamu hilang? Setelah kejadian ayahku, grup ini jadi tanpa pemimpin. Kalian semua merekomendasikan Lu Mingze untuk jadi presiden sementara. Aku bisa paham itu. Tapi sekarang aku sudah kembali. Aku di sini untuk berdiskusi dengan semua pemegang saham tentang pemberhentian Lu Mingze dari posisinya sebagai presiden sementara. Shiwan, ini grup perusahaan, bukan rumahmu yang bisa seenaknya. Kamu pikir posisi presiden bisa dicopot cuma karena omonganmu? Sebelum mantan Presiden Shi dibersihkan dari tuduhan, menyerahkan kepemimpinan ke Shiwan berpotensi membuat grup ini menderita kerugian lagi kapan saja. Kejadian mantan Presiden Shi masuk penjara sudah membuat grup ini rugi besar. Aku rasa nggak perlu dijelaskan lagi. Tepat sebelum rapat ini dimulai, aku baru saja mengamankan kerja sama dengan Tenli, salah satu dari 10 besar Jiangzhou. Kalau kalian percaya padaku, aku janji akan membuat Wansing lebih besar dan kuat. Kalau begitu, kita selesaikan dengan voting. Baik, yang mendukung Nona Shi memimpin, silakan angkat tangan. Sampai mantan presiden Shi divonis bersalah, aku akan berdiri di samping Nona Shi untuk melindungi Wansing. Pilihan ada di tangan kalian. Presiden Lu, jawabannya sudah jelas. Kok bisa begini? Kalian pengkhianat. Aku, Shiwan, berterima kasih pada kalian semua atas dukungannya. 1 bulan dari sekarang, aku akan mengadakan rapat pemegang saham lagi. Saat itu, aku akan secara resmi mengambil alih Wansing. Semuanya keluar. Keluar. Lu Mingze, sudah kubilang Wansing bukan untukmu. Kamu yakin? Kamu juga keluar? Tapi Mingze, Keluar. Shiwan, kamu pikir dengan memainkan kartu emosional dan memenangkan hati orang, kamu bisa merebut posisi CEO dariku. Di masyarakat ini, semua orang didorong oleh keuntungan. Dokumen ini berisi bukti penting penggelapan dana oleh Bapak Shi. Jika saya menyerahkan ini ke polisi, saya jamin dia akan dipenjara seumur hidup. Saat itu terjadi, kita lihat siapa yang masih berdiri di sampingmu. Lu Mingze, kamu hina. Buruan apa? Dokumen ini saya tidak harus menyerahkannya.
Pilihan ada padamu. Datang ke tempatku malam ini. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Bukankah kamu sudah bersama cinta pertamamu, kekasih berhargamu? Apa? Dia tidak bisa memuaskanmu? Apa yang bisa kukatakan? Pria suka variasi. Itu menjijikan. Pikiran bahwa aku menyukai seseorang yang menyedihkan sepertimu selama 4 tahun, itu membuatku mual. Ya, kamu juga bersamaku selama 4 tahun, bukan? Rumah pernikahan yang kusiapkan masih ada. Malam pengantin kita, aku akan menebusnya malam ini. Bajingan, Aku akan menunggumu malam ini. mimpi kali. Bahkan tanpa dokumen ini, aku masih bisa menyelamatkan ayahku. Dan mengambil kembali Wansing. Bagaimana hasilnya? Aku rasa Shiwan sudah berkencan dengan pengawal itu. Manis sekali. Mingze, untung saja kamu sudah membatalkan pertunangan dengan dia. Jam 9 malam ini, aku akan menyiapkan dokumen-dokumennya. Orang itu lu mengganggunya. Setelah Nona Shi pergi rapat, aku pergi. Kalau ada apa-apa, bilang saja padaku. Jangan dipaksakan. Kupikir kemenangan sudah di depan mata, bahwa aku bisa dapatkan Wansing kembali. Tak kusangka Lu Mingze punya bukti kunci yang menghukum ayahku. Tapi, dia bilang akan memberikannya padaku, dengan syarat aku datang ke tempatnya malam ini. Tidak mungkin. Jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu. Tapi, Mo Qianchen, boleh aku tanya sesuatu? Silakan. Gelang yang kau berikan padaku di pernikahan, aku tanya Ji Xiao tentang itu. Katanya itu peninggalan ibumu. Sekarang semua orang di Jiangzhou tahu aku adalah masalah besar. Kau membantuku dengan sepenuh hati, bahkan mempertaruhkan nyawa. Seharusnya bukan cuma soal membayar utang pada ayahku. Tidak mungkin sesederhana itu, kan? Jadi, Mo Qianchen, kau suka padaku? Kamu punya perasaan padaku? Tidak. Mo Qianchen. Achen, kalau kamu suka Shiwan, ya nikahi saja dia. Aku tidak akan menikahinya. Di hatiku, dia cuma seperti anak kecil bagiku. Kakak, kalimatmu tadi mungkin bisa menipu nona lugu milikmu itu, Tiktu. Mungkin, tapi bukan aku. Lihat caramu memandangnya. Kamu tahu maksudku. Dia sudah ada orang di hatinya. Maksudmu mantan pacar brengseknya itu? Ayolah. Shiwan memang polos, tapi dia tidak bodoh. Siapa yang mau bersatu dengan musuhnya? Kalau tidak percaya, aku akan tanyakan untukmu. Sudah. Keluarga Shi sedang dalam keadaan seperti ini sekarang. Jangan ganggu dia dengan omong kosong. Nona. Jangan-jangan dia pergi mencari Lu Mingze. Masuk. Kamu terlambat 2 jam lagi.
Aku tahu kamu selalu dimanja dan suka telat. Lu Mingze, membius orang, trik itu tidak akan mempan padaku. Kamu memang selalu cerdik seperti ini. Jadi mau minum? Shiwan, kau benar-benar mempertaruhkan nyawamu hanya untuk beberapa bukti? Untuk ayahku, apa artinya kematian bagiku? Shiwan, kau sudah berubah? Benar. Tapi kau tidak pernah berubah. Dari awal sampai akhir, kau selalu menjadi orang munafik. Anjing yang menjijikan. Diam kau. Akulah yang menyelamatkanmu saat itu. Tapi 4 tahun bersamamu ini, aku hanya mendapat penghinaan dari kau dan ayahmu. Kau yang mendorongku sampai seperti ini. Sebenarnya, aku tidak pernah mengerti. Dulu, kau mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanku. Seharusnya kau adalah orang baik. Tapi akhir-akhir ini aku baru sadar. Lu Mingze, 4 tahun lalu, kau sengaja mendekatiku, kan? Harus kuakui? Kau yang pintar, tapi bukan berarti aku tidak pernah mencintaimu. Tahukah kau kenapa aku memilih meninggalkanmu untuk Ningxian, si lemah manja yang cengeng dan bersamanya? Justru karena sikapmu yang sok tinggi dan merendahkan itu. Setidaknya bersamanya, aku bisa merasakan seperti apa harga diri seorang pria. Namun, sekarang aku bahkan tidak yakin apakah aku menyukaimu atau membencimu, tapi itu tidak penting. Pada akhirnya, kau akan menjadi milikku, dan itu sudah cukup. Dulu kupikir aku sangat mencintaimu. Aku bahkan meninggalkan karierku di puncak ketenaran. Karena sejak kecil, apapun yang Shiwan inginkan, pasti dia dapatkan. Selama 4 tahun, kau menjauhiku. Tapi semakin kau lakukan itu, semakin kupikir aku menyukaimu. Tapi baru-baru ini, aku benar-benar mengerti hatiku sendiri. Maksudmu, kau benar-benar menyukai Mo Chen? Benar. Aku menyukainya. Apa? Bagaimana bisa kau menyukai Mo Chen? Ah, dia cuma seorang pengawal, sementara aku CEO. Hanya aku yang pantas untukmu. Kau hanya boleh menyukaiku. Kau adalah milikku. Dan hanya milikku. Mimpi. Ya ampun, obatnya mulai bereaksi. Shiwan, ada apa? Denganmu? Mo Chen, Aku akan bawa kau ke rumah sakit. Ji bang, Mo ini diumpet sama istri. Lagi lihat apa? Cepat, minggir. Ayo, serang. Chen selama ini memang menahan diri. Begitu dia mulai, dunia akan terkejut. Mo Chen. Aku bukan anak kecil lagi.
Sudah 2 jam. Kapan mau selesai? Kamu nggak ngerti, belum pernah merasakan. Begitulah. Hah? Ya, mungkin kita hurt. Pergi. Ayo, 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 ayo. Sudah selesai. Dia tertidur. Ayo pergi. Jangan. Ini mobil pengantinmu. Aku nggak mau naik. Xiaowu sudah telepon orang untuk jemput aku. Iya. Hei, Hei, jadi mau ngapain sekarang? Apa rencanamu? Besok akan dilupakan? Atau tanggung jawab sepenuhnya? aku akan menikahinya. Baiklah. Sekarang si Jisan adalah mertuamu. Saudara-saudara seperjuangan kita akan berusaha sekuat tenaga untuk membebaskannya. Aku akan membuat Lu Mingze ini hancur dan terhina. Lenyap dari Jiangzhou. Kenapa pinggangku sakit banget sih? Mo Qianchen. Aku bukan anak kecil lagi. Mo Qianchen ini ternyata memanfaatkanku saat aku lemah. Kamu sudah bangun? Pas banget waktunya. Ayo kita sarapan. Bajumu kotor semalam. Jadi aku ganti dengan yang baru. Mo Qianchen. Semalam kita... Tentang semalam, aku akan bertanggung jawab padamu. Bertanggung jawab? Kalau gitu nikahi aku. Tapi masalahnya, aku cuma seorang gadis kecil. Kamu benar-benar mau menikahiku? Kalau mau menguping, jangan cuma dengar setengah-setengah. Sebelumnya aku masih ragu. Tapi penampilanmu semalam sudah memberiku jawabannya. Kurang ajar. Kamu berani-beraninya menggoda majikanmu sendiri. Oh, iya. Gimana dengan ini? Ini buktinya yang aku dapat di tempat Lu Mingze semalam. Tanpa ini, tidak mungkin membuktikan ayahku menggelapkan uang negara. Kok bisa? Harusnya aku sadar lebih cepat. Bajingan Lu Mingze itu nggak pernah berniat memberiku buktinya. Satu-satunya petunjuk putus lagi. Sidang pengadilan bulan depan. Kalau aku masih belum bisa menemukan bukti untuk membuktikan ayahku tidak bersalah... Shiwan, jangan panik dulu. Masih ada waktu. Chen. Kami curiga si Jisan mungkin sedang jadi kambing hitam untuk orang lain. Jadi kambing hitam. Jadi kambing hitam? Aku tahu ayah difitnah. Aku akan cari dia sekarang dan tanya yang sebenarnya. Shiwan. Bapak Shi saat ini adalah tahanan pra-peradilan. Kecuali pengacaranya, tidak ada yang bisa menjenguknya. Terus aku harus gimana? Saat ini, cuma ayah yang tahu kebenaran di balik semua ini. Jangan panik dulu. Aku bisa cari jalan untuk mengatur pertemuanmu dengan Bapak Shi. Tuan mudamu, silakan. Ayah. Wan, kamu kenapa di sini? Terima kasih. Sama-sama. Dan tolong sampaikan salam saya untuk ibu kalau bertemu. Aku tunggu di luar. Cepat selesaikan. Kalian berdua ikut aku. Tuh, tahu. Baik, Pak. Ayah. Kamu sudah melalui banyak hal.
Ayah baik-baik saja, sayang. Tapi anakku, kamu kurusan Wan-Wan. Apa Lu Mingze memperlakukanmu dengan buruk? Kami tidak jadi menikah. Dia kabur bersama Ning Xian di acara pernikahan. Dan dia mengambil Wansing dariku. Ayah tahu, dia tidak bisa dipercaya. Ayah cuma tidak menyangka dia akan membuka topengnya begitu cepat. Wan-Wan, ini semua salah ayah. Ayah minta maaf karena kamu harus menghadapi ini sendirian. Tidak apa-apa. Sekarang, Mo Qianchen ada di sini untukku. Kalian berdua? Itu bagus. Achen, terima kasih sudah mendampingi Wan-Wan. Ayah, kami akan keluarkan ayah dari sini. Karena aku tahu ayah dijebak. Tapi pertama-tama, ayah harus ceritakan semuanya padaku. Baru setelah itu, aku bisa membersihkan namamu. Bapak Shi, untuk siapa Bapak menanggung beban ini? Posisimu sebagai orang terkaya di Jiangzhou sepenuhnya berkat aku. Sekarang saatnya membayar hutang itu. Aku perlu kau melakukan sesuatu untukku. Serahkan grup itu, tanggung beban untuk atasanmu. Tidak, Wen Xing adalah hasil kerja seumur hidupku. Itu berarti mengorbankan seluruh grup. Bertahun-tahun ini kau nikmati kekayaan dan kemewahan. Itu ada harganya. Atasan dan aku sudah melatihmu bertahun-tahun. Semua untuk momen ini. Lakukan. Dan setidaknya kau bisa melindungi istri dan anakmu. Kalau tidak, kau tahu bagaimana mereka. Aku mengerti. Tapi tolong, beri aku sedikit waktu lagi. Tolong. Aku sama sekali tidak boleh melibatkan Wan-Wan. Mengambil alih kesalahan orang, bukan itu yang terjadi. Wan-Wan, ayah akan keluar dari sini. Ayah tidak perlu kau selamatkan. Pak polisi, aku ingin pergi. Ayah! Kamu jangan selidiki ini lagi. Achen, ayah percayakan anakku padamu. Jaga dia. Ayah, aku... Wan-Wan, kita pulang dulu untuk saat ini. Pasti masih ada yang disembunyikan ayah dariku. Karena Bapak Shi punya alasannya sendiri, kita harus cari cara lain. Hanzhou, Bapak Shi hampir pasti mengambil alih kesalahan orang. Gali terus. Mungkin ada orang lain yang tahu sesuatu. Pak Wang, terima kasih untuk waktu yang lalu sudah mendukungku di rapat pemegang saham. Ah, jangan sungkan. Grup Wansing adalah sesuatu yang ayahmu dan aku bangun dari nol. Meski aku tidak menyandang marga Shi, sudah lama aku menganggap grup ini seperti rumahku sendiri. Ayahmu tidak bersalah. Sampai dia dibebaskan, aku tidak akan pernah membiarkan grup ini jatuh ke tangan orang-orang jahat. Pak Wang, sebenarnya hari ini aku menjenguk ayahku. Tapi dia sepertinya menyembunyikan sesuatu. Jadi aku ingin bertanya padamu, apa kamu tahu sesuatu tentang ayahku yang menanggung dosa orang lain? Begitukah kejadiannya? Tidak mungkin. Ayahmu adalah orang terkaya di Jiangzhou. Posisinya tak tertandingi. Dia mau menanggung dosa siapa lagi? Kecuali orang yang lebih tinggi posisinya. Kamu tahu siapa orangnya? Maaf, tapi urusan di luar grup, aku juga tidak terlalu paham. Orang yang lebih tinggi? Kalau begitu bukan Lu Mingze, tapi... Kamu sudah tahu dari awal kalau ayahku akan mengalami musibah hari ini? Kamu tahu? Tentu saja dia tahu. Kalau bukan karena bukti dari tunanganmu yang kugunakan untuk melaporkan ayahmu, si tua bangka Shi Jishan itu tidak akan cepat-cepat dijebloskan. Tapi dia jelas-jelas bilang, dialah yang memberikan bukti pada Yang Ye lalu melaporkan ayahku. Dulu Lu Mingze ingin menambah sahamnya, tapi ayahmu tidak setuju.
Dia pasti menyimpan dendam. Apakah ayahmu menanggung dosa orang lain atau tidak? Satu hal yang pasti, ini pasti berhubungan dengan Lu Mingze ini. Aku akan menyelidiki ini sampai tuntas. Ngomong-ngomong, waktunya tinggal kurang dari sebulan lagi sampai rapat pemegang saham. Bagaimana persiapannya? Saat ini, Lu Mingze masih memegang posisi sebagai presiden direktur sementara. Dan dia memegang kontrak besar dengan Bos Lee itu. Untuk rapat pemegang saham kali ini, dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Pak Wang, percayalah padaku. Aku akan merebut kembali perusahaan ayahku. Aku sudah bersumpah akan membuat Lu Mingze membawamu. Terima kasih sudah memberikan bukti itu. Berkat itu, aku bisa melaporkan Shi Jishan dan menjatuhkan keluarga Shi. Sayang, Shi Jishan memang sudah ditakdirkan untuk jadi kambing hitam. Kamu cuma bidak yang kulempar untuk mengalihkan perhatian. Kamu cuma pion. Oh, benar. Kudengar Putri Shi Jishan sudah kembali untuk merebut perusahaan darimu. Jangan khawatir, aku tidak akan menyia-nyiakan latihanmu. Shiwan sekarang tidak punya apa-apa. Dia mau saingin aku pakai apa? Nanti saat rapat pemegang saham, aku pasti menang. Akhirnya selesai memeriksa semua dokumen ini. Ada temuan baru? Berdasarkan bukti yang ada, kami menyimpulkan bahwa sumber bukti Lu Mingze dan orang yang Pak Shi korbankan diri untuknya kemungkinan adalah orang yang sama. Dia. Betul, Gubernur Jiangzhou Guan Qiyun. Dia kemungkinan besar memanfaatkanmu untuk mengancam Pak Shi agar jadi kambing hitam untuknya. Hanzhou sudah mengirim orang untuk menyisir rumahnya mencari bukti. Yang tersisa adalah menangani Lu Mingze. Achen benar. Lu Mingze sudah bersama keluarga Shi bertahun-tahun diam-diam menunggu waktu. Sekarang dia duduk di kursi CEO sementara. Dan dia memegang pesanan dari Pak Li, salah satu dari 10 besar Jiangzhou. Dia lebih merepotkan dari yang kita bayangkan. Dengan sumber daya dan tenaga terbatas yang kita miliki sekarang, aku khawatir sulit menjamin keberhasilan. Kecuali... Jangan khawatir. Aku akan pastikan kamu berhasil. Mo Qianchen, kamu ini siapa sebenarnya? Kamu akan tahu pada hari itu. Tidak bisakah kau beritahu sekarang? Pergi hubungi nenek. Katakan padanya untuk memberikan pesanan akhir tahun senilai miliaran dolar ke Wansing. Dulu, karena konflik internal keluargamu, kau bersikeras meninggalkan Euroland dan tinggal di Jiangzhou. Dia masih membicarakannya sampai sekarang. Dia pasti tidak akan mudah membantumu. Katakan ini untuk menantunya. Dia pasti setuju. Kak Mo, rumah sakit baru saja mengabari. Katanya ibumu mertua sudah sadar. Hei, aku tak pernah menyangka saat aku koma. Banyak hal terjadi. Tapi, wan-wanku sudah tumbuh besar. Mulai sekarang, kau bisa mengelola dan menjaga keluarga kita sendirian. Semua biaya pengobatan Ibu Lin sudah kutangani. Terima kasih, Achen. Selama ini, sungguh berkah ada kamu di sisi Wan-Wan. Hanya itu yang bisa kulakukan. Ayahnya dan aku sangat puas denganmu. Mulai sekarang, kami mempercayakan Wan-Wan kami padamu. Shiwan, setelah rapat pemegang saham selesai, kita akan membawa Ibu Lin pulang. Mingze, saat anak kita lahir, akan kukatakan padanya bahwa ayahnya adalah pengusaha paling sukses di Jiangzhou. Jangan khawatir, aku akan membesarkannya menjadi penerus Wansing berikutnya. Shiwan, sungguh gangguan.
Kenapa aku terus bertemu denganmu? Sayang. Lu Mingze, apa dia beli rumah sakit ini untukmu? Untuk apa aku mau rumah sakit ini? Kalau bukan, lalu urusanmu apa aku di sini? Kau. Sudahlah. Kau hamil. Benar. Selama 4 tahun kalian bersama, aku sering menemuinya. Punya anak pasti terjadi cepat atau lambat. Lu Mingze, kau menjijikan. Itu karena kau terlalu palsu. Selama 4 tahun itu, kau bahkan tak mau kusentuh. Aku ini pria normal, aku juga punya kebutuhan. Tapi, belum terlambat untuk kau kembali padaku sekarang. Apa yang terjadi malam itu bisa kulupakan. Berikan aku anak kita sendiri, akan kubuat dia ahli waris Wansing. Bagaimana? Beri aku seorang anak kita sendiri, aku akan membuatnya mewarisi Wansing. Bagaimana pendapatmu? Ada kelinci yang makan rumput di dekat sarangnya sendiri. Aku sangat bahagia sekarang. Pergi sana. Shiwan. Apa kamu benar-benar bersama pengawal ini? Kalian pacaran? Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak mau. Kesempatanku selalu diciptakan olehku sendiri. Baiklah, kalau begitu, di rapat pemegang saham 3 hari lagi, aku akan membuatmu dan pengawal ini diusir bersama-sama dari Wansing. Jangan bicara terlalu dulu. Nanti, di saat-saat terakhir, bisa-bisa yang dipermalukan adalah kamu. Mingze. Kalau Shiwan tidak benar-benar siap, dia tidak akan berani bersikap begitu sombong di rumah sakit. Lalu kita harus bagaimana? Kita tidak bisa biarkan dia mengambil alih Wansing. Jangan khawatir. Untuk memastikan tidak ada masalah, pagi ini, aku dan Tuan Lee baru saja menandatangani kesepakatan 10 miliar dolar lagi. Posisi CEO itu sudah pasti milikku. Kamu selalu berpandangan jauh. Xian. Setelah rapat pemegang saham selesai, aku akan mengadakan upacara pernikahan yang megah dan menikahimu. Tapi Mingze, kenapa kita di hotel? Xian, aku tahu kamu sangat mencintaiku. Jadi, demi aku, kamu rela melakukan apa saja. Tentu saja. Bagus. Untuk meyakinkan Tuan Lee, aku sudah berjanji padanya bahwa aku akan menyerahkanmu padanya. Kamu mau aku tidur dengannya? Aku juga nggak mau, tapi aku harus menjaga Shiwan. Kamu tahu aku hamil? Dengarkan aku. Dengar, Bos Lee, dia nggak akan berbuat apa-apa padamu. Tunggu saja sampai aku mengalahkan Shiwan. Aku akan ganti rugi, aku janji. Pergi. Lu Mingze. Dasar, Lu Mingze. Pada tahap awal kehamilan, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu? Keguguran itu justru berkah. Kalau lebih lama, dan 2 nyawa akan hilang. Bayiku. Bayiku. Makan, aku akan makan kamu. Ini kelihatan enak. Kenapa Shiwan? Begitu bahagia? Bagaimana dia bisa begitu bahagia? Sementara aku bahkan gak bisa melindungi anakku sendiri. Lu Mingze, aku ingin kamu bayar dengan nyawamu untuk anakku. Lu Mingze, keluar sini. Dia bilang setelah rapat pemegang saham, dia akan menikahiku. Jadi dia menyiapkan rumah pernikahan lebih awal. Tapi kenapa dia mendorongku ke ranjang pria lain?
Rumah pernikahan ini disiapkan untuk Shiwan, bukan untukku. Siapa yang membiarkanmu masuk sini? Siapa yang izinkan kamu masuk sini? Pergi sana. Lu Mingze, apa-apaan ini semua? Katakan. Jangan sentuh aku. Kamu membuatku jijik. Apa katamu? Aku melakukannya untukmu. Aku tidur dengan Bos Lee. Dan kamu pikir aku menjijikan? Shiwan, dia tidur dengan seorang bodyguard, tapi kamu tak bisa melupakannya. Lu Mingze, kamu benar-benar bajingan tak berperasaan. Aku melakukannya untukmu. Aku menjadi wanita simpanan, tidur sana-sini, aku bahkan kehilangan seorang anak. Tidakkah kamu melihat semua itu? Apa hebatnya Shiwan? Si jalang kecil itu? Memangnya kenapa kalau begitu? Kamu sudah tak berguna bagiku sekarang. Kamu sudah tak punya nilai lagi. Pergi sana dari sini. Shiwan benar tentangmu? Kamu hanya seorang bajingan egois dan mementingkan diri sendiri. Ya, aku bajingan. Memangnya kenapa? Tak ada yang bisa menghentikanku sekarang dari menjadi CEO Wansing. Bajingan. Lu Mingze, kamu menghancurkan hidupku. Kamu membunuh anakku. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Apa kamu sudah gila? Anak itu ada di perutmu. Memang sudah takdirnya begitu. Itu bukan urusanku. Rapat Dewan besok. Kamu sebaiknya bersikap baik. Begitu aku mengamankan Wansing untuk selamanya, aku akan membuat kalian semua bersujud di hadapanku. Lu Mingze, kamu menghancurkanku. Kamu tak akan lolos dari ini. Hari ini, Wansing Group akan menggelar rapat pemegang saham secara terbuka. Penerus keluarga Shi, Shiwan, dan CEO sementara Wansing, Lu Mingze, akan pada saat itu bersaing secara adil untuk menguasai Wansing Group. Lu Mingze, aku akan sepenuhnya menghancurkanmu, menghancurkan reputasimu. Sepertinya Nona Shiwan kita sedang melakukan comeback dalam waktu terbatas. Aku tidak pernah pergi. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Setelah pertempuran ini, kita akan menikah. Wansing Group akan menjadi milikku. Silakan minum, Tuan Lee. Lu Mingze, Shiwan, akulah yang akan menjadi pemenang terakhir. Shiwan. Telat lagi. Saya Shiwan. Terima kasih kepada semua pemegang saham dan wartawan yang hadir dalam rapat pemegang saham ini. Alasan saya memilih untuk mengadakannya secara terbuka adalah karena saya ingin memberitahu semua orang di Jiangzhou bahwa keluarga Shi tidak pernah jatuh. Presiden grup Wansing harus seorang Shi.
Bagus sekali. Pertunjukan yang sia-sia. Jadi dengan logika itu, Lu Mingze masih bisa menjadi presiden jika dia mau. Dia hanya perlu mengambil nama belakang mantan tunangannya. Konyol. Benar-benar konyol. Wansing adalah konglomerat terbesar di Jiangzhou. Puluhan ribu orang bekerja untuk kami. Mereka semua bergantung pada perusahaan ini untuk menafkahi keluarga mereka. Alih-alih memperjuangkan kepentingan perusahaan, kau di sini mengobrol slogan kosong. Siwan, apakah kau benar-benar berpikir bisa mengalahkanku? Hanya dengan bicara? Dia benar, Nona Shi. Selama masa jabatan Presiden Lu, dia mengamankan proyek Tuan Li untuk Wang Xing. Apa yang telah kau capai yang bisa meyakinkan kami untuk merekomendasikanmu untuk memimpin grup ini? Tepat sekali. Aku yakin. Nona Shi berencana untuk menggunakan orang tua itu klien jangka panjang untuk membalikan keadaan. Sayangnya, rencana itu tidak akan berhasil. Sejak skandal keluarga Shi, pemimpin bisnis di Jiangzhou telah menghindari grup Wang Xing seperti wabah. Mereka lebih suka membayar denda untuk membatalkan kontrak mereka. Sudah satu kasus demi kasus, dan hari ini, dengan persidangan Xi Jishan dimulai, jika dia divonis, bahkan jika Xi Wan menjadi presiden, pikirkanlah semuanya. Siapa yang mau berbisnis dengan putri dari seorang terpidana? Dia benar. Lu Mingze, apakah menggunakan ayahku untuk menekanku satu-satunya trik yang kau punya? Tidak adakah langkah lain yang kau miliki? Hanya ini. Sudah cukup untuk membuatmu berlutut dan memohon ampun padaku. Shiwan, kamu sudah tidak sabar untuk mengakui kekalahanmu sendiri? Tidak. Kenapa dia sama sekali tidak panik? Setelah dipertimbangkan oleh majelis hakim, pengadilan memutuskan bahwa dalam kasus terdakwa Xi Jishan yang dituduh menggelapkan dana publik, fakta-faktanya kurang jelas dan buktinya kurang kuat. Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan segera. Sidang ditutup. Bapak Shi difitnah. Bagus, ketidakadilan ini akhirnya terungkap. Hahaha. Mantan CEO Bapak Shi dibebaskan. Sepertinya Tuan Muda Shi akan menang di babak ini. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Xi Jishan bisa dibebaskan? Ini palsu. Video ini pasti palsu. Lu Mingze, sudah kubilang. Aku akan membuktikan ayahku tidak bersalah. Bagaimana ini mungkin? Orang itu lepas tangan, membuat Xi Jishan menjadi kambing hitam untuk atasan. Bagaimana mungkin dia dibebaskan? Orang yang kamu maksud adalah Guan Qiyun, kan? Ya. Bagaimana kamu tahu? Intelijenmu agak lambat. Dia dicopot dari jabatannya sebagai gubernur Jiangzhou kemarin. Apa? Tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin. Kamu ini siapa sih? Semuanya, dokumen ini berisi semua bukti bahwa mantan gubernur Jiangzhou, Guan Qiyun, berkolusi dengan Lu Mingze dan memaksa mantan CEO, Bapak Shi, untuk menjadi kambing hitamnya. Semuanya ada di sini. Serta bukti bahwa dia hampir membunuh ibuku. Lu Mingze berkarakter buruk dan berniat jahat. Saya meminta semua pemegang saham untuk mencopot Lu Mingze dari jabatannya sebagai CEO sementara. Omong kosong. Shiwan, kamu... Jangan kira kamu bisa memfitnahku dengan setumpuk kertas kosong. Mau menakut-nakutiku ya? Sayangnya, ini bukan kertas kosong. Tapi merobek salinannya tidak akan membantumu. Buktinya sudah diserahkan ke polisi. Shiwan, dasar kamu. Aku bunuh kamu. Dasar manis. Aku bunuh kau. Lepaskan aku. Lu Mingze, kau sudah diambang kematian, dan kau masih belum mau bertobat. Bertobat?
Apa salahku? Baiklah. Kalau begitu, biar aku yang mengajarimu cara jadi orang yang baik. Pukulan ini untuk ayahku. Kau menghancurkan nama baiknya, membuatnya ditangkap secara tidak adil, membuatnya menderita begitu saja. Kau. Pukulan ini untuk ibuku. Kau ke rumah sakit dan mengoceh omong kosong, hampir membuatnya kena serangan jantung yang fatal. Bagus. Dan pukulan terakhir ini untuk diriku sendiri. Untuk 4 tahun ini, yang terbuang untuk serigala tak tahu terima kasih sepertimu, dan semua perasaan yang kusia-siakan untukmu. Semuanya hasilnya sudah jelas. Mari kita inventory. Jangan berani-beraninya. Posisi CEO adalah milikku. Lu Mingze, sejak kau mengkhianatiku, kau seharusnya sudah tahu hari kehancuran ini akan datang. Hancur? Shiwan, kau pikir kau benar-benar sudah mengalahkanku? Dokumen ini adalah kontrak baru yang baru saja ditandatangani Bos Lee denganku. Kontrak senilai 10 miliar dolar. Jika kau berani memberhentikanku, aku akan bawa kontrak ini ke pesaing Wan Xing. Kalau sudah begitu, Shiwan juga akan hancur. Dia masih buntu. Kontrak yang Pak Lee tanda tangani denganku ini senilai 10 miliar adalah 3/4 dari total kinerja. Ditambah lagi saham-sahamku di Wan Xing. Tidak bisakah kamu mengalahkan posisi ini untuk si imut ini? Shiwan, tidak menyangka kan, Pak Lee akan terus memberiku proyek besar berturut-turut. Jujur saja Shiwan, kamu cuman gadis kecil yang naif. Apa yang kamu punya untuk melawanku? Pesanan 10 miliar? Itu bukan pesanan 100 miliar. Kamu cuma CEO sementara. Saat ayahku kembali, hanya dengan satu kata, dia bisa mengusirmu dari Wan Xing. Pergi dari Jiangzhou. Baik. Kalau begitu mari kita tanya semua pemegang saham yang hadir. Orang-orang di sini, apakah mereka setuju atau tidak? Ayah bersemua bikin serius ini untuk sementara mempertahankan posisi Lu Mingze, CEO sementara. Kita bisa putuskan saat Ketua Xi kembali. Benar. Bahkan jika kita mencopot gelar CEO sementaranya, tapi dengan proyek dan saham yang dia pegang, masih mungkin dia bisa merebut kembali posisi CEO nantinya. Kalian semua lihat, Lu Mingze adalah dalang yang menjebak ayahku. Bagaimana kalian bisa mentolerir ancaman seperti ini tetap berada di grup? Nona Shi, bukan aku tidak mau membantumu. Kami semua mengambil keputusan dengan mengutamakan kepentingan grup. Jangan menyulitkan kami. Shiwan, kalau kamu minta maaf padaku sekarang, belum terlambat. Berlutut dan minta maaf padaku di depan umum, dan posisi wakil presiden ini bisa kuselamatkan untukmu. Selain itu, permusuhan kita di masa lalu, kita bersih-bersih. Bagaimana? Jangan buru-buru. Kamu meremehkanku. Di kamus Shiwan, tidak pernah ada kata menyerah. Bagus. Sangat bagus. Baiklah semuanya. Jika aku mengambil alih Wang Xing, proyek Pak Lee bisa dimulai besok. Mulai proyek? Itu bukan keputusanmu sendiri. Ningsian. Kau di sini ngapain? Presiden Lu sedang mencalonkan diri sebagai CEO. Acara sebesar ini. Mana mungkin aku melewatkannya? Pergi dari sini sekarang. Kalau kau berani merusak ini untukku, aku akan kirim kau menyusul anakmu. Lu Mingze, kita lihat apakah kau masih bisa bicara padaku dengan sikap seperti itu? Semuanya, dengan ini saya umumkan, semua kerja sama Lu Mingze dengan grup Lee sekarang batal. Kau cari mati. Orang yang berdiri di hadapanmu bukan Ning Xian, tapi Nyonya Lee. Ayo, pukul aku kalau berani. Nyonya Lee? Benar, Bos Lee sudah melamarku. Kau yang sekarang tidak punya apa-apa, Lu Mingze. Bos Lee hanya main-main denganmu. Kau pikir dia akan menikahi orang sepertimu? Kalau orang sepertimu bisa jadi CEO sementara, kenapa aku tidak bisa jadi Nyonya Lee? Bos Lee? Bos Lee, tidak. Bos Lee, bukan begitu.
Tanpa kontrak ini, aku akan kalah. Bos Lee, aku, Lu Mingze, tidak boleh kalah. Kau sudah kalah. Kak, ini pesanan 100 miliar dolar. Yang ditandatangani dengan Nyonya Wu, konglomerat keuangan dari Eropa. Nyonya Wu, Pesanan 100 miliar dolar? Aku lakukan persis seperti yang kau katakan. Aku tidak percaya ini benar-benar berhasil. kau yang melakukan ini? Hadiah untukmu. Bajingan. Berani-beraninya kau menyentuh wanita bosmu, kau cari mati. Kau sudah tahu dari awal, kau dan si manis ini bekerja sama untuk mempermainkanku, ya? Ini tidak ada hubungannya dengannya. Semua kesalahan ini karena kau membunuh anakku. Ini semua karma untukmu. Itu poin dari yang berat. Bawa dia pergi. Kalian mau apa? Lu Mingze, kau dicurigai melakukan berbagai kejahatan termasuk memfitnah dan pembunuhan. Kau sekarang ditahan. Lepaskan aku ini CEO Wanxing. Lu Mingze, bagaimana rasanya nama baikmu hancur? Kau si manis, dan kalian semua. Kalian brengsek. Nanti kalau aku keluar, aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian. Aku tetap CEO-nya. Anakku, ibumu sudah membalaskan dendam untukmu. Mingxian kan bawa dia pergi. Kalian mau apa? Sekarang aku adalah Nyonya Li. Kalian tidak bisa menyentuhku. Tuan Lee. Apa dia istrimu? Aku, Lee, masih lajang. Istri apa yang kau maksud? Kalian ini. Tuan Li sudah melihat sifat aslimu dan berpihak pada kami. Proposalmu hari ini. Semua bohong belaka. Jangan percaya omongan pria di ranjang. Kau cukup bodoh sampai terjebak trik yang sama 2 kali. Ning Xian, kau dan Lu Mingze menculikku, memfitnah ayahku, membunuh ibuku, dan sekarang kau mencuri Wanxing. Setiap kejahatan pantas dihukum. Lu Mingze sudah dihukum. Sekarang giliranmu. Bawa dia pergi. Tidak, aku tidak mau masuk penjara. Tidak. Selamat datang, Nona. Selamat, Nona, atas terpilihnya sebagai presiden baru grup Wanxing. Guan Chiun, Anda harus ikut kami. Mama, Papa, aku berhasil. Wan. Mama, kamu pulang. Aku ingin menunggumu di rumah. Jadi diam-diam aku minta Achen untuk menyuruh seseorang menjemputku. Mama, aku melihatmu di TV hari ini. Aku lihat penampilanmu. Aku tahu pasti putriku bisa melakukannya. Achen, aku tahu kembalinya Wanxing ke keluarga Shi berkat bantuanmu. Keluarga Shi kami benar-benar berutang budi padamu. Terlalu baik, Tante. Ngomong-ngomong, sekarang rapat pemegang saham sudah selesai. Jujur saja, bagaimana caramu mendapatkan Nyonya Wu, magnat keuangan dari Eropa, pesanan miliaran dolar dengan cepat, dan sebenarnya siapa dirimu? Kediaman keluarga Shi cukup mengesankan. Nyonya Wu, apa yang Anda lakukan di sini? Jadi kamu adalah menantu perempuanku. Bu, izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah Nyonya Wu, konglomerat keuangan dari Oguo. Beliau adalah penyelamat besar keluarga kita. Tunggu. Kamu bilang aku menantu perempuanmu? Ya, bukankah kamu pacarnya Achen? Berarti, kamu neneknya Mo Qianchen? Kalau begitu,
Kamu pasti konglomerat keuangan dari Oguo, calon penerus keluargamu? Wah, kamu sembunyikan ini dariku? Aku mau kasih kejutan. Kamu? Shiwan, kenapa? Ada apa? Mungkin lagi banyak tekanan akhir-akhir ini. Aku baik-baik saja. Kak, jangan-jangan kamu hamil? Hah? Ini denyut kehamilan. Benarkah? Ya ampun, Wan. Benar begitu, Nek. Wan, kita akan punya bayi. Tunggu, bagaimana kamu bisa tahu tentang aku dan Mo Chen Chen? Maaf soal itu, Kak. Waktu itu di mobil. Aku lihat semuanya. Aku lihat proses ciumannya. Cuman nggak lihat yang... Udah, jangan lanjutin. Ayo masuk ke dalam. Wan. Ayah.